Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video tutorial point of sale untuk bagian yang kedua, yaitu membuat data dasar. Ananda sekalian yang berbahagia, apabila operator beserta levelnya sudah diatur sesuai kebutuhan, langkah selanjutnya adalah membuat data-data dasar yang akan digunakan sebagai penunjang. Adapun data-data dasar yang dimaksud adalah tentang data supplier dan data customer. Baiklah, kita mulai untuk pembuatan data-data dasar. Yang pertama adalah membuat data supplier. Data supplier digunakan untuk input data pada saat melakukan pembelian stok. Data ini berhubungan dengan stok yang ada di perusahaan dan hutang yang mungkin timbul sebagai akibat dari transaksi pembelian yang terjadi. Adapun untuk pengaturan supplier, silahkan Ananda klik menu Master Data, kemudian pilih Supplier, sehingga ini tampilan dari daftar supplier. Kemudian untuk fungsi search, ya seperti biasa, atau cari, adalah untuk melakukan pencarian supplier berdasarkan kata kunci yang diberikan. Pengurutan data yang ditampilkan dapat dilakukan dengan cara melakukan klik pada judul kolom yang akan diurutkan. Nih ya. Ananda semua yang berbahagia dan Pak Gun banggakan. Untuk selanjutnya adalah membahas tentang fungsi-fungsi tombol dari tombol supplier, yang antara lain cetak, tambah, edit, hapus, dan tutup. Untuk tombol cetak digunakan untuk mencetak seluruh data yang ditampilkan from supplier. Kemudian untuk tombol tambah digunakan untuk menambahkan supplier baru. Adapun caranya adalah silahkan Ananda klik tombol tambah dan akan muncul form isian seperti berikut. Nah, inilah form isian tambah supplier yang meliputi data kode supplier, nama supplier, alamat supplier, kontak person, telepon, NPWP, dan tipe supplier. Mari Ananda semua kita isi untuk form tambah supplier. Untuk kode supplier kita isi misalnya S001, nama supplier misalnya UD Sregep, kemudian alamat supplier Pengasih Kulon Progo, kontak person misalnya Amir, teleponnya 081 931 190 277 misalnya. NPWP kita kasih strip aja. Kemudian untuk tipe suppliernya ini karena kita isi UD Sregep berarti bisnis.
Kalau itu perorangan berarti individu. Maka di sini kita pilih bisnis. Selanjutnya silahkan tambah. Oke. Anda semua, jika proses penambahan daftar supplier berhasil, maka akan muncul data supplier baru yang di sini tadi kita masukkan UDI Sregep. Ini datanya sudah masuk ya. Sudah masuk untuk data penambahan supplier UDI Sregep. Berikutnya untuk tombol edit. Ya, untuk tombol edit tentunya di sini berfungsi untuk memperbaiki data supplier. Dan tampilan from edit ini mirip dengan tampilan from penambahan supplier. Mirip. Kita coba pilih tombol edit. Nah, ini tombol menu edit supplier. Misalnya di sini yang kita edit misalnya kontak person. Dari Amir menjadi Amir Ahmad. Misal. Pilih edit. Kemudian oke. Nah, di sini tampilan Amir Ahmad sudah muncul ya, sudah berubah. Berikutnya adalah menu untuk hapus. Fasilitas ini digunakan untuk menghapus data supplier. Caranya tentunya untuk menghapus supplier adalah pilih supplier yang mau dihapus. Misalnya ini saya pilih supplier 1 yang belum ada datanya, kita hapus. Maka pilih hapus. Hapus supplier ya. Nah, data telah dihapus oke. Nah, sehingga di sini tinggal data UDI Sregep ya. Kemudian setelah selesai kita membuat data supplier, maka pilih menu tutup. Selanjutnya adalah tentang customer ya. Jadi untuk customer kita pilih customer ya, penambahan daftar customer. Untuk fasilitas ini berfungsi untuk input data customer, di mana data ini berhubungan dengan transaksi penjualan yang ada di perusahaan dan hutang yang mungkin timbul sebagai akibat dari transaksi penjualan. Untuk pengaturan customer kita tadi sudah lakukan, yaitu master data, kemudian supplier as customer, kemudian pilih customer sehingga muncul data customer. Untuk data customer ya, itu caranya sama persis dengan penambahan daftar supplier ya, sama persis. Kemudian kita coba langsung aja ke tambah. Kita tambah data customer melalui form penambahan customer. Misalnya di sini kita buat customer pertama kode C001, nama customer misalnya Siti, kemudian alamat customer misalnya Pengasih Kulon Progo, kemudian kontak person Siti, kemudian teleponnya 081931190278 misal, NPWT strip. Kemudian karena di sini Siti adalah individu bukan perusahaan, maka kita di sini kita buat individu ya. Tipe customernya adalah individu. Berikutnya di sini untuk diskon ya, untuk diskon itu diisi otomatisasi diskon item ya. Kemudian untuk diskon total persen itu diisi otomatisasi diskon total. Setelah selesai kita pilih tambah ya. Oke. Sehingga di sini untuk data customer kita ada Siti.
Kemudian untuk menghilangkan, menghapus sama, misalnya yang sini data yang awal masih kosong, kita hapus, kemudian hapus ya. Oke, jadi prinsipnya cara penambahan data customer sama data supplier adalah sama persis melalui tombol-tombol, yaitu tombol tambah, edit, hapus ya. Kemudian untuk mencetak ya tanggal cetak, kemudian setelah selesai kita lakukan tutup. Setelah kita berhasil mengisi data supplier dan customer, langkah berikutnya adalah kita membuat atau mengatur tentang inventory atau persediaan, yang mana data inventory ini meliputi golongan, subgolongan, dan stok. Kemudian untuk proses inventory ini sangat penting karena akan digunakan sebagai referensi transaksi. Misalnya jumlah stok yang ada, kemudian harga satuan, minimum order, dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari golongan ya. Kita golongan, kita klik inventory, kemudian golongan. Data golongan ini digunakan untuk mengkategorikan stok sehingga memudahkan pengaturan dan pencarian ya. Fungsinya sama, tombol-tombolnya sama ya. Ada fungsi search ya, ada fungsi cetak, ada fungsi tambah, ada fungsi edit, ada hapus maupun tutup. Ya, intinya ini hampir sama dengan proses-proses yang kita lakukan sebelumnya. Tapi mari kita praktekkan sehingga nanti lebih jelas. Untuk kode tambah ya, tambah berarti ini digunakan untuk menambahkan golongan baru dengan cara tambah, sehingga muncul ini tombol form tambah golongan ya, yang meliputi kode, diisi kode golongan, kemudian golongan, diisi nama golongan ya. Itu sesuai dengan golongan produk ya, golongan produk. Baiklah, kita praktekkan aja untuk penambahan daftar golongan ya. Misalnya kita punya dua penggolongan atau dua kelompok, yaitu kelompok food dan kelompok non food. Kita tambah dulu. Untuk yang pertama tambah, kemudian isi kodenya, berarti nol satu, golongannya adalah food atau makanan, tambah, kemudian kemudian kode 2 tambah lagi 002, yaitu non food atau bukan makanan. Kita tambah. Jadi di sini kita punya dua golongan produk, yaitu produk food dan produk non food. Kalau sudah selesai berarti kita tutup
Langsung aja kita masuk ke subgolongan. Ya, subgolongan. Tadi my master, kemudian inventory, kemudian ke subgolongan. Ya. Di sini kita kan sudah punya dua, food dan non food. Kita mau menambah subgolongan food. Ya, misalnya ini. Subgolongan food, kita tambah misalnya ada golongan food, kita tambah kode food F001, subgolongannya bahan makanan pokok, bahan makanan pokok. Itu yang sub makanan 1. Oke, kemudian kita tambah lagi kode makanan food 002 untuk subgolongan roti kering, dan basah misal. Kita udah masukkan. Oke, kemudian berikutnya misalnya kita tambah untuk subgolongan dari food yang ketiga. Kita tulis kodenya F003, misalnya snack. Kita tambahkan. Oke, nah di sini sudah ada 3 subgolongan untuk food. Yang satu adalah bahan makanan pokok, kedua roti kering dan basah, ketiga snack. Ini tidak kita gunakan, kita hapus. Ya. Untuk pengaturan subgolongan food sudah selesai. Untuk yang non food silakan Anda praktekkan sendiri. Saya kira ini untuk materi penambahan daftar golongan dan subgolongan. Kita telah selesai, kemudian kita tutup. Berikutnya kita mengatur tentang data stok. Ya, inventory, kemudian tadi sudah golongan, subgolongan, berikutnya adalah stok. Data stok ini adalah data inti yang akan digunakan untuk keseluruhan kegiatan yang diatur oleh program. Fungsi-fungsinya hampir sama dengan yang terlebih dahulu yang telah kita bahas di awal. Fungsi search dan seterusnya yang hampir sama. Sehingga kalau di form daftar stok itu agak berbeda sedikit tombolnya. Di sini ada tombol cetak harga jual, aktif, diaktif ya. Selain yang seperti di awal ada tambah, edit, hapus ya. Ini ada juga adjust. Jadi ada perbedaan, ada tambahan. Di daftar stok ada cetak harga jual, aktif, diaktif, kemudian adjust. Kalau yang cetak sama tambah, sama edit, sama tutup, sama dengan penambahan golongan dan subgolongan. Untuk tombol aktif itu berfungsi untuk mengaktifkan stok apabila stok dalam keadaan tidak aktif. Ini bisa terjadi karena stok yang sudah pernah digunakan untuk transaksi tidak boleh dihapus, padahal stok tersebut memang sudah tidak tersedia. Sehingga supaya tidak mengganggu karena bisa menimbulkan kekeliruan, maka dinonaktifkan. Ya. Misalnya ini ya, yang pertama misalnya salah satu kita nonaktifkan dulu, berarti diaktif ya. Oke, diaktif.
Kita lihat yang diaktifnya, data diaktif 1. Nah, ini misal ya, ada permanen marker black PC. Nah, ini kan di sini tidak aktif. Maka ketika mau mengaktifkan, kita pilih produknya, kemudian kita pilih menu aktif, dan kita selanjutnya ya. Nah, maka di nonaktif sudah habis. Kalau kita lihat di aktif, maka permanen marker muncul di sini aktif ya. Demikian juga dengan diaktif tadi sudah kita praktekkan. Untuk tambah itu sama ya, itu untuk menambahkan daftar stok baru. Jika di sini ada tambahan barang baru, maka kita tambahkan dengan menu tambah. Caranya pun sama ya, nanti bisa Anda praktekkan sendiri, yang mana isinya ada kode, barcode, nama, jumlah stok, reorder quantity, dan maximize quantity. Ya, di sini. Nanti silakan Anda praktekkan sendiri supaya nanti bisa tahu perubahannya. Saya kira itu untuk membahas tentang daftar stok, nanti Anda bisa praktekkan sendiri. Untuk mengakhiri penambahan daftar stok, kita tutup. Untuk menu adjust ya, yang di sini kepanjangan dari adjustment, itu biasa dilakukan pada saat proses stock opening, di mana jumlah fisik yang ada di perusahaan dan yang ada di database akan disamakan. Adjustment digunakan untuk melakukan penambahan ataupun pengurangan tanpa melalui transaksi pembelian, penjualan, mutasi, maupun price. Nanti silakan Anda praktekkan sendiri. Saya kira cukup. Kita tutup. Demikian untuk video tutorial point of sale pada bagian kedua. Kita akhiri, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.